Apa itu balap liar? Balap liar bukanlah hal asing di telinga kita. Balap liar sudah banyak terjadi di mana-mana. Lalu, apa sih balap liar itu? Balap liar merupakan salah satu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan seperti mobil atau sepeda motor yang telah dimodifikasi atau dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Seperti pada saat dini hari, saat lalu lintas kendaraan sepi, dan bahkan saat lalu lintas sedang ramai. Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang membalap, ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan balap liar, juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari pembalap maupun penonton balap liar tersebut. Di Indonesia, seseorang yang melakukan balapan liar akan dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 3 juta rupiah. Ini belum termasuk pidana lain akibat menimbulkan kegaduhan yang merugikan orang lain. Balap liar merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan sosial, yang mana balap liar ini bisa menimbulkan kejahatan di dalamnya. Oleh karena itu, tentunya akan ada dampak-dampak baik dari dampak positif maupun dampak negatif di dalamnya. Adapun dampak positif dari perilaku balap liar ini yaitu dapat kita lihat dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan tersebut buruk untuk dirinya. Memperoleh kepuasan dari jerih payah usahanya, dapat meningkatkan konsentrasi, berhubungan dengan orang dengan saling tolong-menolong dan membantu antar sesama, menerima kekecewaan baginya yang dapat digunakan di kemudian hari, menjuruskan permusuhan dengan penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Timbulnya rasa ingin tahu yang besar dan meningkatkan rasa pertemanan antar pembalap. Meskipun ada kata dampak positif, tetapi yang namanya perilaku menyimpang pasti lebih besar dampak negatifnya. Tak terkecuali di kegiatan balap motor ini. Dampak negatif yang pertama yaitu dapat menimbulkan penyalahgunaan narkoba. Berawal dari berkumpul-kumpul antar geng motor, kemudian mencoba-coba rokok, dan pada akhirnya terjerumus oleh narkoba. Pada arena balap banyak wanita-wanita yang sedang bergerumpul di sekitar arena balapan. Sambil menunggu musuhnya datang, biasanya seks bisa pula terjadi di mana saja. Apalagi daerah balapan didominasi dengan lingkungan yang remang-remang dan sehingga hal-hal seperti ini sangat rawan terjadi. Yaitu selanjutnya ada tindakan kriminal untuk membeli peralatan yang mahal, memodifikasi para remaja membutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk mencuri, mengumpulkan dana cepat tanpa bekerja. Selain itu, arena balap juga menjadi sarana perjudian. Dalam ajang kegiatan ini, banyak digunakan untuk perjudian. Tidak hanya bagi pembalap, tetapi juga bagi penonton. Taruhannya tidak tanggung-tanggung, dari 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Bahkan sepeda motor yang dipergunakan untuk balapan bisa saja dipertaruhkan. Yang terakhir yaitu dampak yang sangat besar untuk diri seorang pembalap itu sendiri terutama, yaitu ancaman kematian. Ancaman kematian di dunia balapan liar berbeda dengan balapan resmi atau drag race yang menggunakan alat keamanan yang sangat lengkap. Suatu perilaku menyimpang pasti akan ada faktor-faktor yang menyebabkan remaja masuk ke dalam dunia balap liar tersebut. Masuk remaja ke dalam aksi balap liar dipengaruhi faktor-faktor diantaranya seperti tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut disebut hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Di
Misalnya lingkungan yang dekat dengan arena balapan liar, mempunyai teman-teman yang biasa dengan balap liar, dan kurangnya perhatian dari orang tua. Yang terakhir yaitu memiliki hobi bahkan potensi untuk menjadi pembalap, namun bakatnya tidak tersalurkan karena minimnya dana yang dimiliki dan arena balap yang kurang memadai. Untuk mengurangi semakin maraknya perilaku balap liar di lingkungan masyarakat, tentunya harus ada upaya-upaya yang dapat dilakukan. Adapun upaya pencegahan agar remaja tidak masuk ke dalam dunia balap liar yaitu dapat dilakukan di berbagai lingkungan, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, keluarga dapat menciptakan suasana harmonis, perhatian, dan rasa kekeluargaan, menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, dan ketaatan beribadah, mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak, selalu meluangkan waktu dan menghargai pendapat anak. Upaya di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didik agar dapat tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang, menanamkan nilai-nilai disiplin, budi pekerti, moral, dan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, selalu mengembangkan sikap keterbukaan, jujur, dan saling percaya, bersedia mendengar keluhan siswa, serta mampu bertindak sebagai konseling untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di sekolah maupun di rumahnya. Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Sebagai masyarakat, kita dapat membudayakan perilaku disiplin di lingkungan kita dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif agar para remaja dapat menghindari segala perilaku-perilaku menyimpang. Durkheim dalam bukunya yang berjudul The Rules of Sociological Method memberikan dasar-dasar metodologi dalam sosiologi. Salah satu prinsip dasar yang ditekankan Durkheim adalah bahwa fakta sosial harus dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial lainnya. Ini adalah asas pokok yang mutlak. Kemungkinan lain yang besar untuk menjelaskan fakta sosial adalah menghubungkannya dengan gejala individu atau seperti kemauan, kesadaran, kepentingan pribadi, individu, dan seterusnya, seperti yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik dan oleh Spencer. Syukur 2018-57. Terdapat 3 unsur dalam teori moralitas dari Durkheim, yaitu disiplin, kelekatan pada masyarakat, dan otonomi. Pertama, moralitas sebagai disiplin yakni suatu perasaan akan otoritas yang melawan dorongan-dorongan hati yang idiosinkratik. Kedua, moralitas sebagai kelekatan pada masyarakat karena masyarakat adalah sumber moralitas kita. Yang ketiga, moralitas sebagai otonomi yaitu perasaan akan tanggung jawab individual atas tindakan-tindakan kita. Syukur 2018-69. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan balapan liar adalah faktor karena hobi, faktor karena taruhan atau judi, faktor lingkungan, faktor keluarga. Selain faktor-faktor sebelumnya, ada juga yang namanya faktor sosiologis. Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sehingga tidak ada lagi yang namanya dampak dari balap liar yang menyebabkan jarang pulang ke rumah, dikucilkan oleh masyarakat setempat, pendidikan menjadi terganggu, masa depannya tidak jelas, mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Maka itu, wahai pemuda-pemuda Indonesia, adalah orang yang bermanfaat, hindarilah perilaku-perilaku penyimpangan sosial dimanapun kalian berada.